Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustonul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sebuah informasi dari jpnn.com, dan ini berkaitan dengan informasi saya sebelumnya yang saya kutip dari website langsung Menpan RB terkait dengan PP manajemen ASN, di mana di situ juga menyangkut terkait dengan honorer. Nah, di sini ada informasi, kayaknya sedikit bocoran nih, saya juga belum membaca. Oleh sebab itu kita baca bersama, coba apa sih isi dari informasi yang ada di sini. Di sini tertanggal 12 Maret hari ini, Bapak Ibu semua. Mungkin video ini akan tayang besok. Nah, sebelum kita ke informasi ini, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, mungkin Kediri hadir Mas, Surabaya hadir Mas, di kolom komentar di bawah ini. Jadi saya bisa memantau sampai mana, sejauh mana video ini sudah sampai di Bapak Ibu semua. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup Telegram saya di @daddy aba channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel dalam sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya, langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan menginformasikan salah satu berita, yaitu ada kaitannya dengan berita atau informasi yang saya sebelumnya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada informasi bahwasanya PP Manajemen ASN 305 pasal. Sedikit bocorannya nih. Menteri Anas singgung rekrutmen honorer jadi masalah. Loh, apa sih yang bisa menyebabkan masalah itu? Coba kita baca bersama. Selasa 12 Maret 2024, jpnn.com Jakarta. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB menerbitkan peraturan pemerintah atau PP tentang manajemen ASN bisa terbit akhir April 2024. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, memang targetnya April di tahun 2024 ini. Target tersebut kemungkinan besar bisa tercapai karena saat ini pembahasan rancangan PP manajemen ASN sudah mendekati hasil akhir. Nih Bapak Ibu semua, Menpan RB Bapak Abdul Razak mengatakan aspek-aspek substansi dalam rancangan PP manajemen ASN sudah 100% terpenuhi. Nah, sedikit lagi nih, jadi ada kejelasan bagaimana nasib para honorer. Jadi sudah hampir 100%. Tinggal menunggu saja launchingnya. Seperti halnya UU ASN yang telah di-launching di Oktober kemarin waktu itu. Aturan tersebut diharapkan bisa implementatif dan bisa merangkul talenta-talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional. RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan, sebagaimana arahan Bapak Presiden. Setelah 100% aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan, ujar Menteri Anas saat memimpin rapat pembahasan progres RPP Manajemen ASN secara virtual Senin 11 bulan 3. Yang saya sampaikan ada kaitannya. Jadi yang disampaikan Bapak Azwar Anas, inilah sedikit bocorannya bahwasanya RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan dari Bapak Presiden. Setelah 100% aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah bisa ditetapkan. Seperti itu yang disampaikan oleh Bapak Azwar Anas. Rancangan PP Manajemen ASN terdiri dari 22 bab dan 305 pasal. Nih, sedikit bocoran lagi nih Bapak Ibu semua. Substansi yang dibahas diantaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN. Menteri Anas menyampaikan ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Nah, apa saja yang menjadi dasar transformasi dalam
detail RPP manajemen ASN? Nah, coba kita cek. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel. Ternyata penataan rekrutmen dan jabatan ASN itu menjadi poin penting di dalam RPP manajemen ASN tersebut. Jadi penataan dan juga rekrutmen. Penataan dan rekrutmen. Nah, rekrutmen di sini ya tentunya yang menjadi titik poin lagi adalah honorer, Bapak Ibu semua. Karena pemerintah saat ini mengalokasikan 2,3 juta akan diangkat menjadi P3K, seperti itu. Tapi ada beberapa bagian, bukan hanya P3K saja, ada CPNS di dalamnya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan, Bapak Ibu semua. Penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Selama ini, kalau ada pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu ritual tahunan, benar sekali. Sementara ada ASN yang meninggal atau resign, sehingga terpaksa diisi dulu oleh tenaga non-ASN atau honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari. Benar sekali. Kalau saya ini sependapat, Bapak Ibu semua. Jadi rekrutmen memang harus lincah. Ketika tidak lincah rekrutmen tersebut, apa yang akan terjadi? Akan mengangkat honorer-honorer baru lagi. Nah, ketika mengangkat honorer baru lagi, tidak akan selesai tentang penuntasan tenaga honorer tentunya. Seperti itu. Memulai ini di tahun 2024 telah ditetapkan 3 kali siklus rekrutmen, kata Anas dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Substansi kedua terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional dalam aturan terdahulu. Mobilitas talenta hanya dalam dan antar instansi pemerintah. Jadi yang kedua di sini terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional. Dalam aturan terdahulu, mobilitas talenta hanya dalam dan antara instansi pemerintah. Anas mengungkapkan, talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Jadi siap-siap nih, nantinya talenta-talenta itu akan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Seperti itu. Sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, yaitu dengan kata lain 3T. Sehingga dengan PP ini, peraturan mobilitas talenta bisa dijalankan baik dalam antar instansi maupun di luar instansi untuk menutup kesenjangan talenta. Kita akan atur inisiatif khusus bagi mereka yang bekerja di 3T, termasuk kecepatan kenaikan pangkatnya, ujar Anas. Nah, inilah sedikit bocoran. Karena kalau kita lihat di websitenya Menpan RB itu tidak ada informasi sedetail ini. Nah, inilah berita JPNN memang saya akui yang selama ini saya informasikan itu memang informatif dan memang benar terjadi yang diinformasikan. Dan ini memang ada kaitannya dengan yang saya bahas kemarin, yaitu terkait dengan adanya Zoom meeting yang dilakukan oleh Menpan RB beserta jajarannya, Bapak Ibu semua. Rancangan PP Manajemen ASN, kata Anas, akan mengatur terkait dengan pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal, seperti penataran. Pola pengembangannya mengutamakan experiential learning, seperti magang on-the-job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN. Sejalan dengan itu, maka nanti sistem pembelajarannya akan dibuat terintegrasi dengan integrated learning, ujar Anas. Nah, siap-siap nih. Jadi nantinya akan saling terintegrasi satu sama lain. Saya yakin nanti semua aplikasi baik di daerah-daerah pasti akan menjadi satu nantinya. Dengan adanya hal ini. Karena memang sudah dibuktikan saat ini menggunakan NIK saja sudah terintegrate dengan beberapa sistem aplikasi. Contoh saja BPJS Ketenagakerjaan juga menggunakan NIK. Kemudian BPJS Kesehatan menggunakan NIK. Dapodik gunakan NIK. Semuanya menggunakan NIK. NPWP NIK. Apalagi sekarang aplikasinya CASN miliknya BKN sudah verifikasi menggunakan NIK. Semua berdasarkan dengan NIK tentunya. Terkait dengan kinerja, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Untuk itu, ke depan, pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Ini yang kita desain keselarasannya antara kinerja individu dan kinerja organisasi itu sama.
Jadi biar selaras, bukan hanya kinerja individu, tapi individu juga mempengaruhi kinerja organisasi. Itu yang diharapkan oleh Bapak Azwar Anas ini. Aturan ini juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personil Polri, serta sebaliknya. Tentu aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat, serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta. Kita akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI atau Polri, dan mereka pun mendapatkan ASN terbaik, kata Anas. Anas juga fokus pada digitalisasi manajemen ASN. Pemerintah tengah mempercepat pembangunan platform digital manajemen ASN. Platform digital manajemen ASN diselenggarakan dengan mengacu pada arsitektur platform digital manajemen ASN dengan memuat seluruh data manajemen ASN. Platform digital manajemen ASN adalah platform kolaborasi berbasis digital bagi ASN untuk memperoleh layanan digital yang mendukung manajemen ASN sebagai bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi secara nasional. Instansi pemerintah wajib menggunakan platform digital manajemen. Nah, nantinya ada platform digital yang akan khusus nanti untuk memuat seluruh data manajemen ASN yang saya sampaikan. Jadi nanti satu server data pastinya. Ini memang sudah dipersiapkan sepertinya oleh Bapak Azwar Anas. Sebelumnya, Kementerian Pan-RB menggandeng para pakar dan akademisi untuk turut memberi masukan pada perumusan rancangan PP Manajemen ASN. Kita telah melibatkan para akademisi untuk memperkaya referensi dan sudut pandang lain dari pakar dan profesional, agar PP Manajemen ASN yang kita hasilkan nantinya berkualitas dan tentu implementatif di lapangan. Minggu ini insya Allah kita akan juga minta masukan dari DPR RI atau Komisi 2, kata Menteri Anas. Nah, nanti akan ada rapat lagi nih, sesi kedua mungkin. Nah, jadi kita tunggu saja informasi lebih lanjut. Jadi ini sepertinya Bapak Azwar Anas akan berkomunikasi langsung dengan Komisi 2, DPR RI, ataupun dengan akademisi lainnya. Mungkin saja, itu bisa dimungkinkan sekali. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa bisa share-share ke rekan-rekan Bapak Ibu semua, atau pantau terus sambil menunggu berbuka puasa. Cek semua informasi yang ada di Abah Channel ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.